UMK ini bagaikan tempat pengabdian yang kedua ya setelah di rumah. Atau mungkin Bapak mencalonkan diri kembali karena ada target yang belum tercapai. UMK ini mau dibawa kemana? Ya kalau mau dibawa tentunya ke arah yang lebih maju ya. Bersedia menetap UMK jika dibutuhkan. Itu yang Bapak tulis. Itu yang saya tulis di situ, bahwa saya tidak akan keluar di UMK apabila UMK masih membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kalasara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Kembali lagi bersama dengan saya Putri. Kali ini di edisi khusus calon rektor bicara masa depan UMK. Kita sudah bersama dengan salah satu bakal calon rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, ada Bapak Amir Mahmud, yang dimana saat ini beliau masih berstatus sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Kendari periode 2019-2023. Assalamualaikum Bapak, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Nah Pak, kali ini sebenarnya saya mau membahas mengenai profil Bapak sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut. Cuman sebelumnya kita sudah sempat berbincang bersama Bapak mengenai profilnya. Jadi teman-teman Kalasara Media bisa menonton videonya di bawah sini. Untuk singkatnya saja saya akan memaparkan sedikit profilnya Bapak. Jadi sebelum Bapak Amir ini menjadi rektor, beliau sudah sempat menjabat beberapa jabatan penting di Universitas Muhammadiyah Kendari, diantaranya sempat menjabat sebagai Dekan Fakultas Perikanan, sempat juga menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Akademik, dan berbagai jabatan penting lainnya. Nah, saya langsung saja nih Pak, saya pengen nanya, dari kacamata Bapak, UMK itu seperti apa Pak? Ya, UMK ini bagaikan tempat pengabdian yang kedua ya setelah di rumah. Jadi bagi kami untuk kepentingan UMK selalu kami kedepankan, selalu kami dahulukan, dan melaksanakan kegiatan di UMK berarti juga melaksanakan tugas-tugas perserikatan. Bagaimana dengan sivitas akademikanya dan fasilitas di Universitas Muhammadiyah Kendari? Kalau dengan sarana, prasarana, kemudian kepuasan sivitas akademika, saya kira selama ini sering kami melakukan pengukuran. Tentunya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kami selalu termotivasi untuk melakukan inovasi. Meskipun langkah-langkah itu adalah langkah yang kecil, tapi bisa menjadi besar. Karena awalnya UMK ini tidak ada apa-apanya, tidak ada asetnya, nol rupiah. Asetnya itu waktu kita memulai itu kita harus meminjam gedung SMA, gedung perkuliahan yang lain, sehingga dibandingkan dengan tahun ini sangat jauh beda. Ya, jadi terbalik ya. Jadi perbedaannya itu sangat jauh sekali dibanding pada tahun awal berdiri tahun 2001 ya, sampai saat ini 2022, kurang lebih 21 tahun UMK mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bapak kan bisa dibilang bukan orang baru di Universitas Muhammadiyah Kendari. Bagaimana Bapak melihat perkembangan UMK sampai saat ini? Jadi perkembangannya itu cukup pesat menurut saya, karena awalnya itu dari status pegawai, dari pegawai itu yang masih kurang. Dulu waktu saya masih ingat itu kami pegawai itu melayani satu universitas itu kami hanya 5 orang, komputer hanya 3. Itu pun kami harus bergantian. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang, pelan-pelan terus berkembang, menambah aset, baik aset sarana dan prasarana maupun aset-aset SDM ya, dan upaya-upaya dan usaha-usaha lainnya itu telah dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya menganggap memang terhadap sivitas itu, mungkin terhadap layanan ya, itu mungkin masih kurang ya, atau tingkat kepuasan pegawai, teknik, dosen, mahasiswa itu masih rendah. Istilahnya
paling tidak adalah sedang, ya. Tingkat kepuasan itu untuk terhadap pelayanannya, pelayanan aset, pelayanan administrasi dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah saat ini pelan-pelan kita mulai karena kita akan mengintegrasikan dengan sistem informasi. Menuju ke digitalisasi ya Pak? Betul, ya. Kita akan saat ini kita membangun sistem ada 10 portal yang terintegrasi. Jadi yang tadinya kegiatan itu berbasis paper atau kertas, sekarang kita akan berbasis IT. Nah, Bapak melihat kondisi UMK saat ini, UMK itu sebenarnya untuk jadi lebih maju lagi butuh sosok pemimpin yang seperti apa? Kalau berbicara kepemimpinan di perserikatan, saya kira pimpinan Muhammadiyah itu adalah orang yang tawadu, pintar, kemudian mampu menyesuaikan diri. Nah, sehingga untuk UMK ini ke depan ya, ini khusus untuk UMK ya, kita butuh pemimpin yang mampu beradaptasi dengan teknologi. Harus kita mampu melakukan adaptasi itu. Kemudian yang kedua, pemimpin yang harus memiliki visi jauh ke depan. Jadi jauh ke depan yang saya maksud mampu mampu melakukan inovasi, memberikan inovasi untuk mempercepat tercapainya visi itu. Misalnya kalau kita rencanakan 2025, kalau bisa 2024, kenapa harus menunggu 2025? Nah, itu yang saya maksud, harus mempunyai visi ke depan. Kemudian yang ketiga, tentunya adalah sinergi atau kolaborasi ya. Jadi pemimpin yang mampu berkolaborasi dengan sumber daya yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari. Jadi bukan hanya sumber daya manusianya, tapi sumber daya yang lainnya itu harus dilakukan, termasuk stakeholder eksternal ya, harus mampu bekerja sama level nasional dan internasional. Nah, itu yang kita butuh sebenarnya. Tidak mesti kita harus harus memilih atau menerima pemimpin yang sangat ideal. Karena itu tidak akan mungkin ada di Muhammadiyah. Yang sangat ideal itu tidak akan. Tapi yang bisa itu banyak. Nah, sehingga kita harus memilih pemimpin, terutama di UMK ini kita harus memilih pemimpin yang bisa melakukan inovasi, melakukan adaptasi dan melakukan kolaborasi baik internal dan eksternal Perserikatan Muhammadiyah. Bapak kan banyak memegang jabatan penting sebelum menjadi rektor. Nah, saya pengen tahu bagaimana sih gaya kepemimpinan yang Bapak anut, atau tipe kepemimpinan Bapak seperti apa? Nah, ini gaya kepemimpinan ini yang agak sulit karena yang menilai gaya kepemimpinan itu sebenarnya orang lain ya. Kalau saya mungkin menyebutkan jangan sampai dikira subjektif, tapi tidak apa-apa karena ini saya harus menyampaikan bahwa yang kami lakukan ya, mulai saya masuk di UMK sampai saat ini, saya selalu merasa antara pegawai mahasiswa itu tidak ada perbedaan. Artinya itu kami anggap sebagai mitra, bukan bawahan dan atasan. Jadi saya selama ini mengedepankan seperti itu. Kemudian manajemen yang kami lakukan itu adalah open manajemen, ya, manajemen terbuka. Jadi semua orang bisa mengakses informasi. Akses informasi itu bukan aksesnya itu bisa diperoleh dari staf, dari teknik atau pegawai, tapi bisa langsung ke rektor. Ya. Bahkan orang lebih senang bertanya ke rektor daripada pegawai yang lain. Nah, ini yang kami coba membuka akses ini dengan sistem open management ya, dengan sistem terbuka, tapi tidak vulgar. Terbukanya ada batasnya ya. Dengan sistem yang seperti itu, bagaimana Bapak menilai kemampuan kepemimpinan Bapak? Ada banyak kelemahan dan ada banyak kelebihan. Jadi kelemahannya itu kadang ada yang tidak sesuai, itu sudah terpublish. Belum saatnya dipublish, itu sudah diketahui oleh orang lain. Itu kelemahannya. Kemudian kelebihannya, orang lain atau pihak pengguna
atau yang butuhkan informasi itu merasa lebih senang, merasa lebih nyaman meskipun tempat-tempat itu terbatas. Jadi biasa saya melayani tamu atau memberikan informasi kepada orang lain yang membutuhkan bukan hanya di kantor, tapi kadang saya undang ke warung kopi, ke tempat-tempat yang terbuka. Nah, sehingga itu tidak membatasi bagi kami bahwa manajemen itu tidak boleh kaku. Nah, itu prinsip saya, tidak boleh kaku dan mengganggu tujuan ya, untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, dari penjelasan Bapak mengenai tipe kepemimpinan Bapak tadi, Bapak tipe yang melayani atau dilayani sebagai pemimpin? Kalau pemimpin, ya tadi saya sudah sampaikan bahwa tipe-tipe kepemimpinan itu bukan hanya satu ya, bukan hanya satu, tapi tipe kepemimpinan itu harus menyesuaikan ya, menyesuaikan. Tentunya kalau pemimpin yang baik harus melayani. Ya, saya kira sama prinsipnya kantor polisi ya, siap melayani kan. Tapi saya kira kalau berbicara itu dikasih pilihan melayani atau dilayani, ya pemimpin itu harus melayani. Meskipun sebenarnya juga dilayani, tapi mungkin lebih besar ya, lebih banyak ke melayani daripada dilayani ya. Memang itu penting karena melayani di situ adalah ada jiwa keikhlasan yang dibutuhkan, ikhlas, sabar ya, bersungguh-sungguh. Keikhlasan itulah kalau yang saya alami selama ini, adanya keikhlasan itu, kesabaran itu, ketulusan itu membuat kita termotivasi untuk bekerja. Nah, kalau tidak ada itu mungkin akan sulit, apalagi di Muhammadiyah ya. Ya, di Muhammadiyah kalau di negeri mungkin sistemnya sudah bagus, tinggal copy paste. Kalau di Muhammadiyah tidak, selalu kita berinovatif terus. Kalau hari ini gagal, yang lain lagi kita kerjakan. Sehingga ini penting bagi pimpinan ke depan, jangan menjadi pemimpin yang mau dilayani begitu saja, tapi harus mampu juga melayani. Jadi melayani dengan ikhlas sehingga dapat dilayani dengan baik. Ya, betul seperti itu. Jadi penting bagi kita semua, terutama warga Perserikatan Muhammadiyah, bahwa menjadi pemimpin di perserikatan itu ya harus bersabar, harus ikhlas dan siap melayani. Saya penasaran, apa sih yang menggerakkan Bapak untuk mencalonkan diri kembali menjadi rektor? Nah, itu menjadi rektor kembali ini sebenarnya sangat berat. Terus terang kalau dalam hati saya ini sebenarnya mencalonkan rektor saat ini hanya untuk memuluskan penjaringan rektor, memuluskan perjalanan supaya proses penetapan rektor selanjutnya tidak terganggu. Jadi pengennya seperti itu, ya, pengennya seperti itu karena ya namanya seleksi ya. Kalau di Muhammadiyah sebenarnya tidak ada pemilihan. Jadi selama ini ternyata kita keliru mengatakan pemilihan rektor, pemilihan pimpinan dan lain-lainnya. Di Muhammadiyah itu adalah seleksi. Artinya bukan dipilih, tapi diseleksi. Baik itu seleksi alami maupun seleksi yang buatan. Jadi orang terpilih karena adanya seleksi itu. Makanya karena ini sifatnya seleksi, pencalonan rektor itu sifatnya terbuka dan masih memenuhi syarat. Seandainya belum memenuhi syarat mungkin saya tidak terbuka, tidak mendaftar. Tapi tujuan utama saya itu mungkin untuk memuluskan proses penjaringan rektor sampai penetapan rektor ini. Saya ingin mengawal proses-proses ini berjalan dengan baik. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kami pinginnya itu. Kemudian yang kedua, ya tentunya sebagai warga perserikatan meminta jabatan itu tidak boleh. Tapi menerima itu amanah itu harus. Jadi ya kalau keadaan terpaksa ya, yang tidak menutup kemungkinan ya keadaan terpaksa, ya apa boleh buat, harus tetap lanjut. Sehingga harapan kami ini adalah akan membawa dan akan melihat UMK ke depan yang lebih maju lagi ya, dengan target utamanya kita adalah unggul ya, unggul akreditasi, unggul program studi dan yang lain-lainnya ya. Target kami ke unggul itu. Makanya
saya ingin mengawal proses penjaringan ini supaya tidak terjadi proses-proses yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di perserikatan. Sedikit sensitif, apakah mungkin Bapak mencalonkan diri kembali karena ada target yang belum tercapai? Seperti itu. Target yang kami ingin capai itu adalah unggul tadi. Ya, unggul tadi baik dari bidang akreditasi, program studi harus ada yang unggul, kalau perlu akreditasi internasional dan sebagainya. Itu yang belum tercapai. Kemudian gaji pegawai sudah harus berstandar dengan PNS, minimal berstandar dengan PNS, dan akses layanan itu sudah berbasis IT. Nah, saya belum merasakan saat ini akses itu berbasis IT, tapi pelan-pelan sudah dimulai, tapi rasanya masih lambat. Nah, saya ingin lebih kencang lagi sebenarnya. Nah, ini kan Bapak mencalonkan diri kembali menjadi rektor, sedangkan ada pertanyaan titipan nih Pak, kemarin pas momen wisuda Bapak sempat mengeluarkan pernyataan yang seolah-olah mengatakan bahwa Bapak tidak akan mencalonkan diri kembali. Nah, bagaimana Bapak menjawab spekulasi seperti itu? Ya, memang tadi ya sudah saya menyampaikan bahwa setelah saya melakukan pengukuran, tadi kan ada pertanyaan yang sebelumnya ya, bahwa sebenarnya menjadi rektor itu tugasnya sangat berat, dan saya tidak mampu menuntaskan. Nah, makanya kemarin di forum wisuda itu saya menyampaikan pamit dan memohon maaf bila mana ada target besar UMK yang belum tercapai sampai saat ini saya tidak bisa penuhi, dan termasuk sebenarnya apalagi namanya memasukkan dokumen pencalonan rektor itu sebenarnya terakhir ya, hari terakhir saya baru menyampaikan itu karena saya melihat saya masih bisa apalagi namanya masih dibutuhkan di UMK, karena terus terang saja Mbak Putri, tahun 2007 atau 2008 ya, itu sebelum saya mendapat sertifikasi dosen, rektor sebelumnya itu memanggil saya, sertifikasi dosen ini yang pertama ya di UMK ya, saya sertifikasi dosen yang pertama di UMK. Sebelum kami mengurus sertifikasi dosen, Prof. Abdullah waktu itu masih rektor pertama menyampaikan kepada saya bisa izinkan Anda menerima sertifikasi dosen apabila Anda ingin bersedia menetap di UMK. Yang syaratnya apa, Prof? Waktu itu beliau menyampaikan buat pernyataan. Seperti apa pernyataannya? Bikin sendiri. Nah, saya bikin sendiri pernyataan itu. Kemudian saya tantangani. Kemudian di bawahnya itu bertanda tangan rektor UMK, kemudian ketua PWM. Ketua PWM itu masih Pak Samsu Alam kalau tidak salah, kemudian ketua BPH, 4 orang bertanda tangan di bawah. Jadi saya sudah menyampaikan di situ bahwa bersedia menetap UMK jika dibutuhkan. Itu yang Bapak tulis. Itu yang saya tulis di situ, bahwa saya tidak akan keluar di UMK apabila UMK masih membutuhkan. Ya. Itu persyaratan Serdos ya yang lalu. Kalau sekarang nggak ada lagi saya lihat. Karena Serdos itu namanya sertifikasi itu kan tanggung jawabnya sangat berat ya. Apalagi sebagai dosen itu yang jadi saya ingat kata-kata itu, tidak akan keluar di UMK apabila UMK membutuhkan saya. Ya. Artinya saya tidak bisa kemana-mana lagi, apalagi dengan usia dan sebagainya mungkin tidak akan kemana-mana lagi, sehingga saya berprinsip bahwa menjadi pimpinan itu kami tidak pernah meminta jabatan, tapi kalau diberikan amanah kita harus siap. Makanya kemarin saya sudah sampaikan, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa meskipun saya mendaftar untuk pencalonan yang kedua kali ini, itu hanya niat saya untuk memuluskan saja pencalonan ini, karena tidak ingin melihat penjaringan atau seleksi calon rektor ini itu banyak intrik-intrik lain ya. Kita inginnya berjalan lancar ya, berjalan lancar, tidak ada lagi seperti yang dulu-dulu. Kalau istilahnya Prof. Kedar itu gempanya jangan terlalu besar. Nah, sehingga kita mudah-mudahan kita perbaiki tahun ini, dan ke depan-depannya itu seperti itu lagi.
Karena ini akan menjadi pembelajaran. Oh, yang lalu begitu, yang lalu begini. Ya, sehingga orang selalu bercerita ada apa dengan di kampus ini. Nah, itu bisa membuat citra kita lebih buruk ya kalau terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan di perserikatan. Belakangan ini saya mendengar ada istilah yang muncul Pak di kalangan sivitas akademika yang mungkin agak menyinggung masa kepemimpinan Bapak. Ada yang mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bukan hanya bangun gedungnya, karena skala sangat prioritas menurut saya. Kesejahteraan dosen dan staf dengan gaji yang seharusnya diperlayak dan mantap. Bagaimana Bapak melihat hal itu? Ya, istilah itu sebenarnya sudah lama ya. Ini bukan saat ini saja. Dari awal kita disebut itu bahwa UMK hanya bisa membangun gedung, tapi tidak bisa membangun SDM. Memang kami akui itu. Tapi ternyata ini berdasarkan hasil konsultasi saya dengan ahli komunikasi ya. Ternyata membangun sistem informasi itu harus berbarengan dengan pembangunan fisik, ya, termasuk SDM. Ya, contohnya saja kalau kita butuh tempat, butuh sesuatu kebutuhan lain, itu kita harus punya tempat, harus punya kantor, harus punya gedung. Nah, terutama di wilayah Sulawesi Tenggara masih terbayang bahwa kampus yang baik itu adalah kampus yang memiliki gedung yang bagus. Kalau perlu bertingkat, ya, nggak cukup hanya satu tingkat. Kampus yang bagus itu adalah memiliki pengolahan IT yang bagus, memiliki SDM yang bagus. Makanya saat ini sebenarnya bukan prioritas fisik, tapi kami bersamaan gitu, berbarengan ya, membangun fisik, SDM juga kami bangun. Ya, bukan hanya fisik saja saat ini. Nah, orang tidak melihat pembangunan non fisik itu, orang tidak lihat. Orang hanya melihat, oh, jadi lagi lantai 1, jadi lagi lantai 2. Tapi kalau pembangunan fisik, wah, orang belum tahu si A sudah melakukan ini, si A sudah dokter, si A sudah ikut kegiatan konferensi dan lain-lainnya. Nah, itu memang tidak terlihat secara kasat mata. Tapi sebenarnya kita menginginkan, mungkin periode ke depan itu sudah harus dibalik. Pembangunan non fisik itu, misalnya pembangunan SDM itu harus porsinya lebih tinggi. Mungkin memang saat ini porsi pembangunan fisik lebih tinggi, saya akui. Porsi pembangunan fisik itu lebih besar dibanding pembangunan SDM. Dan sisi lain, non fisik ini bukan hanya SDM, tapi ada sistem informasi, ada pembangunan yang lain untuk pengembangan karir ya, karir pegawai, karir dosen. Memang kami akui itu, termasuk tadi kesejahteraan itu bersifat non fisik semua. Itu kelihatannya tidak nampak. Sehingga saya yakin dan percaya kalau keduanya ini, antara fisik dan non fisik ini itu sudah tersedia, maka kita akan enjoy. Banyak perguruan tinggi Muhammadiyah yang besar saat ini karena memang dia sudah tidak pikirkan fisik lagi. Sudah tersedia, peralatannya sudah tersedia, tinggal pengembangan SDM, pembelajaran, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan non fisik yang itu yang dilakukan. Tapi kami lahan saja sedikit, tapi jiwa untuk membangun itu sangat besar. Nah, sehingga ini juga sering mengganggu. Dan yang menjadi masalah adalah kemampuan sumber daya keuangan. Saya anggap itu saat ini masih pas-pasan ya. Masih pas-pasan. Karena gaji pegawai kita saat ini itu masih berstandar 80% dari standar PNS. Kemudian kami harus membangun fisik, dan kami hanya mengandalkan pendapatan itu dari dana mahasiswa. Terus terang saja itu kurang lebih 95% itu dana pemasukan kita adalah dari sumber dana dari mahasiswa. Nah, sehingga ke depan ini harus ada pendapatan lain di luar mahasiswa, pendapatan hasil usaha, pendapatan aset ya. Aset-aset kita yang saat ini banyak tertidur itu kan belum termanfaatkan. Bahkan kita sangat murah dan dermawan, memberikan orang, melayani orang tanpa rupiah. Misalnya
kegiatan-kegiatan institusi lain yang masuk berkegiatan di sini kan seharusnya mereka bayar, tapi selama ini kan kita gratiskan, malah kita pinjamkan mobil dan sebagainya. Maka kita layani. Itu bagian dari pencitraan. Jadi saya berharap bahwa ke depan itu pencitraan antara fisik dan non fisik ini sudah mungkin mulai dikurangi. Yang non fisik ini mungkin sudah mulai ditingkatkan porsinya, yang sementara fisik itu mungkin pelan-pelan diturunkan. Tetapi itu tidak akan mungkin cukup, perkiraan kami ya, 10 tahun ke depan itu pembangunan fisik UMK itu tidak akan cukup. Makanya kalau ada orang mengatakan berhentilah membangun, bangunlah jiwanya, badannya dikurangi, itu tidak bisa kita mendapatkan UMK yang lebih maju. Kita harus berbarengan nih, fisik juga harus kita bangun, non fisik juga kita harus bangun. Karena kita belum siap ya. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini untuk ukuran UMK yang sedang dalam proses perkembangan, pembangunan fisik memang. Ya, harus ada. Karena secanggih apapun sistem informasi yang di lokal Kendari terutama ya, kalau tidak ada gedungnya, tidak ada bangunannya, orang meliriknya kurang bagus. Wah, ini kampus ecek-ecek ini. Makanya sekarang kita pelan-pelan sudah ada 2 bangunan kita yang mungkin yang menonjol saat ini, bangunan ini dengan bangunan yang akan baru itu rencananya, dan saya pikir itu bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Kendari. Tantangan apa sih yang Bapak alami dalam proses penjaringan bakal calon kemarin, Pak? Tantangannya sih belum tantangannya nggak ada sebenarnya, hanya jadi mulai dilantik 2019 sampai 2022 ya, bentar berakhir itu bulan Maret. Saya kan sudah merasakan dan saya sudah menimbang diri saya bahwa sebenarnya dalam hati yang lubuk paling dalam ini sebenarnya mengatakan Anda belum mampu, Anda tidak mampu, karena ternyata masih banyak hal-hal yang tidak bisa kami capai. Target masih banyak yang belum berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga kami merasa bahwa menjadi seorang rektor itu tidak semudah seperti organisasi lain atau usaha-usaha lain ya, sangat beda ya. Nah, selain itu Pak, jika terpilih menjadi calon rektor UMK kembali, UMK ini mau dibawa kemana? Ya, kalau mau dibawa tentunya ke arah yang lebih maju ya. Jadi visi kita itu adalah berkemajuan, saya kira, kemudian berakhlakul karimah. Saya kira itu salah satu tujuan target kita yang jangka panjang itu adalah tetap akan mengarah, tidak akan merubah akhlakul karimah itu menjadi bagian bawah. Kita akan menjadi bagian terpenting, sehingga perlu ada modifikasi atau inovasi yang harus kita lakukan. Kalau yang lalu kita anggap tidak berhasil ya, itu mungkin kita tinggalkan, bikin inovasi baru yang lebih mapan. Kemudian yang sudah berhasil itu kita tingkatkan lagi, minimal dipertahankan ya. Seperti itu gambaran kita bahwa UMK ini kita akan bawa menjadi ya, secara di target kita itu memang sampai tahun 2022-2023 ini sudah nasional ya. Ya, target nasional. Nah, untuk 2025 ke atas itu sudah target internasional. Itu kita baru mengembangkan ke situ. Meskipun roadmap yang pertama 2020-2025 itu targetnya go internasional, tapi ternyata pada saat kami analisis itu kita belum mampu ke internasional sebelum nasional itu tercapai. Oke, jadi itu bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Amir Mahmud selaku bakal calon rektor Universitas Muhammadiyah Kendari. Jangan lupa tonton video Kalau Sara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.